Tambak Sawah mulai dari tahun 2008 hingga 2022 terkait dengan kewenangannya yang bersangkutan. Selaku kepala dinas kan nggak boleh, dia harus tahu. Kejaksaan Negeri atau Kejari Sidoarjo menahan 2 mantan pejabat tinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa Tambak Sawah, Kecamatan Waru. Keduanya adalah Insinyur Sulaksono, mantan Kepala Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang atau Perkim Cipta Karya, periode 2018 hingga 2011 dan 2018 hingga 2021. Serta Wijo Prawito, jabat pada periode 2012 hingga 2014 dan kini menjabat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo. Penahanan dilakukan pada Selasa 22 Juli 2025 oleh penyidik Seksi Pidana Khusus atau Pitsus Kejari Sidoarjo setelah melakukan pendalaman berdasarkan fakta persidangan yang sedang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya. Kasih Pitsus Kejari Sidoarjo John Frankie Yanavi menjelaskan bahwa pihaknya telah memeriksa 4 mantan kepala dinas yang pernah menjabat di Dinas Perkim Cipta Karya. Selain 2 tersangka yang ditahan turut diperiksa Insinyur Agus Budi Cahyono periode 2015 hingga 2017 dan Dr. Heri Susanto PLT 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, penyidik memutuskan menahan 2 tersangka, yakni Sulaksono dan Wijo Prawito. Sementara itu, Agus Budi Cahyono dan Heri Susanto tidak dapat ditahan karena tengah menjalani perawatan medis di RSUD Sidoarjo. Frankie menegaskan kasus korupsi ini berakar dari pengelolaan Rusunawa Tambak Sawah yang tidak transparan, tidak profesional, dan tidak akuntabel. Laporan keuangan dianggap fiktif dan tidak ada kesesuaian antara buku kas, laporan keuangan, dan pencatatan kasir. Masalah pengawasan pun dinilai tidak berjalan semestinya sejak awal pembangunan Rusunawa pada 2007 hingga serah terima fisik bangunan pada 2009. Padahal nilai aset bangunan utama mencapai sekitar 25 miliar rupiah, ditambah flat tambahan sekitar 10 miliar rupiah. Penyidik menyimpulkan bahwa para kepala dinas tersebut lalai menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pemantauan sesuai ketentuan sebagai pengguna barang. Akibatnya dana dari pengelolaan Rusunawa tidak masuk sebagai pendapatan daerah. Akibat kelalaian tersebut, negara dirugikan sebesar 9,7 miliar rupiah. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 3, Junto Pasal 18, Junto Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adalah yang pertama inisial S. Yang bersangkutan adalah kepala dinas atau kepala satker periode 2007 sampai 2012. Kemudian yang bersangkutan menjabat kembali 2017 sampai 2021. Kemudian yang kedua ada tersangka DP. Yang bersangkutan adalah kepala satker atau kepala dinas perumahan pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang periode tahun 2012 sampai tahun 2014. Yang ketiga tersangka ABT ya. Jadi yang bersangkutan adalah kepala satker atau kepala dinas perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang periode 2015 sampai 2017. Yang terakhir tersangka HS ya, dalam jabatannya
selaku PLT Kepala Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2022. Jadi dalam kapasitasnya selaku pengguna barang tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini jelas bahwa kita sama-sama tahu fakta di persidangan, kita sudah periksa bahwa tidak ada fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengguna barang sehingga mengakibatkan bocornya pendapatan daerah. Jadi daerah ini kehilangan pendapatannya.